Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Corwali Production. Sejarah Kerajaan Manuju oleh Nurul Hijriah. Masa Tumenurung. Sebelum Karim Bilalang menjadi raja di Manuju, pernah ada raja yang memerintah pada masa kerajaan Manuju purba. Namanya tak diketahui. Konon pemerintahan itu terbentuk sebelum datang Tumanurunga. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat Manuju, bahwa dulu ada seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya, namanya Karim Bilalang. Karim Bilalang ini diriwayatnya sama dengan Tumanurunga Rigoa. Di akhir masa pemerintahannya, ia lenyap atau nisayang. Demikian halnya Karim Bilalang, di akhir hayatnya ia lenyap dari tempat duduknya. Peristiwa lenyapnya Karim Bilalang itu menandakan bahwa masa pemerintahan Karim Bilalang itu diperkirakan muncul pada masa Tumenurunga pemerintah di Buta Rigoa. Konon saat itu Tumenurunga Rigoa merasa prihatin. Ia berangkat dari istilahnya di Bukit Tamalate dan menyusuri alus sungai Jenek Berang. Pertama, ia singgah di kerajaan Manuju, kemudian melanjutkan perjalanan sampai kerajaan Borisalo dengan misi yang sama, yakni mendatangkan Tumanurung untuk mendamaikan sekaligus mensejahterakan warga yang dikunjunginya itu. Seketika di Manuju, Tumanurung kemudian dijuluki sebagai Tumanurung dari negeri Kayangan. Dalam penantian para tokoh masyarakat negeri itu, dari jauh terlihat seberkas cahaya yang turun perlahan-lahan mendekati sebuah bukit di kampung Bilalang. Tak lama kemudian cahaya itu berubah menjadi sosok putri cantik. Karena tak diketahui asal-usulnya, masyarakat setempat menyebutnya Tumenurung di Bilalang. Kedatangan Tumenurunga di Bilalang, maka ketujuh pemimpin negara kecil di Manuju yang disebut Todok, negeri kecil tujuan di Manuju yang terdiri dari Todok Panyingkokang Iraya, Todok Panyingkokang Ilau, Todok Panyingkokang Manuju, Todok Janjang, Todok Sumalu, Todok Mampu, dan Todok Kunjung. Ketujuh todok itu kemudian sepakat untuk mengangkat Tumenurunga sebagai raja. Selama memerintah di negeri itu, kerajaan Manuju berubah menjadi negeri yang aman, damai, sejahtera. Fungsi keberadaan Todok dalam wilayah kerajaan Manuju, selain sebagai pemimpin negeri kecil, juga berfungsi untuk memilih, mengangkat, intimidasi, atau menghentikan Karim bila mana Karim melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Itulah salah satu tugas Todoka. Masa Karim Bilalang. Setelah sekian lama menjadi raja, ia kawin dengan penduduk pribumi hingga beranak cucu di negeri Manuju. Anak cucunya ini juga menggantikannya secara turun-temurun. Salah seorang turunan yang tak diketahui namanya kawin dengan penduduk pribumi. Dari hasil perkawinannya itulah lahirlah 7 orang anak. Salah satunya adalah anak bungsu yang bernama Karim Bilalang. Sedangkan keenam saudaranya tak diketahui namanya. Untuk menggantikan ayahnya sebagai raja Manuju saat itu, si ayah ini mengetes anak sulung dan anak bungsunya. Pertama, ketujuh anak ini disuruh pergi memancing di sungai Bicapa. Hasilnya, ketujuh bersaudara itu berhasil mendapatkan 8 ekor ikan. Ikan yang didapat itu ada 7 ekor sama besarnya dan 1 ekor lagi sangat besar. Setelah itu, ikan hasil pancingan itu dibawa pulang ke rumah. Supaya adil baginya, si ayah menyuruh anaknya yang sulung untuk membagi ikan hasil pancingannya. Si sulung kemudian membagi rata ketujuh ikan yang sama besar itu pada adik-adiknya. Kemudian 1 ekor lagi yang besar diambil olehnya, karena ia merasa paling tua dan berhak memiliki ikan besar itu. Dari hasil pembagian itu, si ayah tidak setuju. Ikan harus dibagi ulang. Si ayah kemudian menyuruh si bungsu Karim Bilalang untuk membaginya. Diambilnya kembali ketujuh ikan itu, kemudian ketujuh ikan itu sama besar itu dibagikan kepada saudaranya termasuk dirinya. Kemudian ikan yang paling besar dibawa ke orang tuanya dengan maksud untuk dimasakkan dan dimakan bersama di rumah orang tuanya. Dari cara pembagian si bungsu ini, si ayah sangat setuju cara pembagiannya. Ia dinilai sangat adil dalam pembagian. Keadilan ini pula nantinya akan tercermin bila kelak menjadi seorang pemimpin. Karena si ayah punya kekuasaan untuk menunjuk siapa bakal penggantinya, maka si bungsu Karim Bilalang dinobatkan sebagai Karim Manuju, menggantikan ayahnya. Selama memimpin, Karim Bilalang bertindak adil terhadap rakyatnya. Ia sangat peduli dengan rakyatnya, terutama yang miskin. Sedang saudaranya yang sulung menjadi Sulewatang, Manuju, Bale Empona, sekaligus panglima perang. Kelima saudaranya menjadi Galarang, Todok di Manuju. Karim Bilalang ini diperkirakan masih turunan dari Tumenurunga sebagai raja pertama di kerajaan Manuju. Kedatangannya sama dengan
Tumanurunga Rigoa. Raja Tumanurunga hingga ke Karen Bilalang, jenazahnya tidak dikuburkan, tetapi lenyap dari tempat duduknya yang diistilahkan tulisannya di Pamempoana, orang yang hilang di tempat duduknya. Manuju di bawah kendali Karen Bilalang ini menjadi sebuah negeri yang aman dan sejahtera. Supaya Karen Bilalang tetap betah tinggal dan memerintah di Manuju, rakyat kemudian membuatkan sebuah istana di Bataya dan persawahan serta kawasan hutan sebagai tempat perburuan rusa. Menjelang akhir hayatnya, Karen Bilalang kemudian mengajak warganya untuk pergi berburu rusa di sebuah bukit yang ada dalam kawasan hutan itu. Di atas bukit itu telah banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan di sekelilingnya banyak hewan buruan yang berkeliaran, sehingga Karen Bilalang dan rakyatnya dengan mudah menangkap buruannya itu, dan dengan senang hati warga yang ikut dengannya melakukan perburuan. Karen Bilalang juga dikenal memiliki kesaktian. Ia bisa mengambil api dari kelihatan cahaya. Ia juga seorang pemimpin yang karismatik dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Suatu ketika, Karen Bilalang yang sedang duduk di atas batu yang menyerupai kursi memanggil warga yang ikut dengannya. Karen Bilalang lalu menunjuk ke arah selatan itu. Tiba-tiba mereka menengok ke Karen Bilalang. Ternyata Karen Bilalang sudah lenyap dari tempat duduknya. Mereka mencari ke sana kemari. Karen yang dihormatinya tak ditemukan. Mereka kemudian memberi nama Karen Bilalang dengan julukan Karen tulisannya di Pamempoana, artinya raja yang lenyap di tempat duduknya. Dari legenda itu, masyarakat setempat percaya bahwa batu tempat Karen Bilalang saat menghilang itu diakui sebagai kuburannya. Mereka sering datang membawa sesajen sambil bernasar di sana. Anggota Batik Salapanga. Dalam perjalanan sejarah, Manuju yang sudah berbentuk suatu kerajaan kecil sejak masa Tumanurunga telah mengalami berbagai perubahan bentuk dari sistem pemerintahan. Mulai dari kerajaan berdaulat penuh, kerajaan kecil berada di bawah payung kerajaan Goa. Masuk anggota Batik Salapanga menjadi distrik hingga menjadi sebuah kecamatan seperti sekarang ini. Dari upaya perluasan kawasan kerajaan Goa yang dimulai pada masa pemerintahan Tonatongkalopi sebagai Raja Goa ke-6, membuat beberapa kerajaan sekitarnya masuk dalam wilayah kerajaan Goa. Lebih-lebih, raja-raja berikutnya, terutama pada masa Raja Goa ke-9, Karen Tumaparisi Kalona, upaya perluasan semakin terus ditingkatkan sehingga mencapai seluruh Pulau Sulawesi. Ketika itu, beberapa kerajaan sekitar Kasuyang Sulapanga bergabung dengan kerajaan Goa, seperti halnya kerajaan Manuju dan kerajaan Borisalo. Suatu kekuatan pertahanan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Manuju, sehingga pada masa pemerintahan Raja Goa ke-12, I Mangora de Mameta Karentonijalo yang memecat Galaran Pampang, Galaran Tamamang, dan Galaran Batua dari keanggotaan Batik Salapanga. Ketiga Galaran yang dipecat itu kemudian digantikan kedudukannya oleh Galaran Sudiang, Galaran Manuju, dan Galaran Borisalo. Pemecatan ketiga Galaran ini berkaitan dengan keteroran mengawal Raja Goa Karendata Tunibate saat melakukan perlawanan dengan Bone, hingga tewas ditekak kelewang oleh pasukan elit Bone, dan akhirnya Karendata Tunibate tewas dalam peperangan itu. Sebagai pengganti dari ketiga Batik Salanga yang dipecat itu, maka I mengarai de Mameta Karentonijalo kemudian merekrut Karen Manuju dan Karen Borisalo masuk dalam wilayah Batik Salapanga. Raja Goa menilai kerajaan Manuju maupun kerajaan Borisalo memiliki beberapa toribirani yang sangat tangguh yang sejak dulu telah banyak dimanfaatkan oleh kerajaan Goa sebagai pasukan Pak Lapak Barambang. Sejak tahun 1900, posisi Manuju dan Borisalo di Batik Salapanga semakin kuat. Ada 9 galaran yang termasuk Batik Salapanga sejak saat itu, yaitu Galaran Mangasa, Tombolo, Saumata, Pacelekang, Patalasang, Bontomanai, Manuju, dan Borisalo. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-36, Andi Injok Karen Lalowang, sistem kerajaan berubah menjadi daerah swatantra. Dari perubahan itu otomatis daerah kerajaan juga berubah menjadi kabupaten. Sedang daerah kerajaan kecil yang dulunya bernama Galarang atau Kareng juga ikut berubah menjadi distrik. Kerajaan Manuju dan kerajaan Borisalo pada saat itu berubah menjadi pula distrik. Adapun beberapa tokoh masyarakat yang pernah menjadi kepala distrik dan Kareng di Manuju adalah ada beberapa tokoh masyarakat yang pernah menjadi Sanro di Balak Kareng hari Manuju. Malagani de Bila, Patola de Sibali, Mapatangka de Taliri, Manangona de Tawang, Bundo Karebulu, Kana de Menye,
Syamsuddin Lalang, Malagani Debila, dan Malawangat Karebela. Kemudian pada tahun 1962 ada upaya reorganisasi sistem pemerintah dari distrik menjadi kecamatan. Dari pembentukan kecamatan itu, distrik menuju Burisalo bergabung dengan kecamatan Tinggi Monco.